Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Ketua RKPI Kecamatan Sukoharjo beserta para pengurusnya, yang saya hormati ibu-ibu kepala ataupun bapak kepala PPA KPPI sekitar wilayah Wilayah Jampungan Surabaya Indonesia, dan yang paling saya hormati keluarga besar Sohibul Rugen DPD PPA Al-Mahfud. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas saya ucapkan pada pagi yang berbahagia ini adalah ucapan puji syukur kita kepada Allah, yang mana pada pagi hari ini kita semua bisa menghadiri acara rapat forum perdana, tepatnya di DPD Al-Mahfud dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada insan pilihan Nabi akhir zaman Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad. Semoga kita semua senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaat yang telah dihadirkan. Bapak Ibu Kepala DPD dan Ibu Ketua RKPI yang berbahagia, pada pagi hari ini kita semua rapat perdana khususnya di DPD Al-Mahfud. Sebelum acara kita mulai, marilah terlebih dahulu kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara rapat pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi ta'ala wa bisafa'ati wa sunnah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Acara selanjutnya saya berikan langsung kepada Ibu Kepala Ketua RKPI Kecamatan Sukoharjo yang terhormat Ibu Riri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan disampaikan alhamdulillah ya, kita nyantai aja pada hari ini karena kita ini pertemuan perdana ya untuk Kobil Leader. Jadi nanti kedepannya insya Allah nanti kita akan adakan pertemuan Kobil. Nanti saya serahkan pengumuman banyaknya berapa bulan sekali. Kalau dari Kobil yang lain itu bulan sekali. Jadi kita nggak ada bulan ya. Jadi triwulan setelah biasanya setiap selesai penjelasan Jasper. Jadi biar enak istilahnya kita ini biar nanti. Pertama saya juga mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang telah menyediakan tempat beserta undangan. Mudah-mudahan DPD Al-Mahfud, Kepala DPD beserta pengurusnya diberikan ganti oleh Allah yang dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para istri sana, para ibu maupun usahawan yang mewakili Kepala DPD-nya dan hadir. Saya juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan yang mencatat oleh Allah sebagai anak kita.
pertemuan di sini nanti diadakan berapa bulan sekali, monggo nanti disepakati berapa bulan sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, monggo nanti disepakati. Kemudian kita juga nanti akan membentuk kalau koordinator sudah ada di usaha dia sebagai koordinator leader, kemudian kita akan membentuk bendahara dan juga sekretaris. Sekretaris ini tugasnya untuk autor ya. Jadi setiap kali kita pertemuan nanti ditulis hasil pertemuan kita pada pagi hari ini apa aja, kemudian nanti akan kita share di grup Korwil. Jadi mungkin ada DPP yang tidak bisa hadir, tetap bisa mengetahui hasil dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk pertemuan Korwil ini kan memang kayak seperti ini ya, kita kan diberikan konsumsi. Nah itu nanti bagaimana disepakati, karena kan biar nanti tidak memberatkan tuan rumah, karena kan ini nanti bergilir, oke? Nanti kita bergilir pertemuan selanjutnya dari mana? Nah itu tadi tidak memberatkan tuan rumah, jadi nanti kesepakatan juga saya nggak bisa menentukan kalau beberapa dengan beliau kira-kira untuk iuran kopi disepakati berapa. Jadi ini saya sudah berikan gambaran aja. Pada umumnya di kopi itu setiap pertemuan itu bayarnya 10.000 per guru. Jadi mereka itu untuk 3 hari itu satu orang PT dan 1 guru, 10.000, jadi bayarnya 30.000 itu. Tapi itu pun tidak terbatasi, nanti cara gurunya mau diajak 4 atau 50. Seperti nanti sewaktu pertemuan kita tulis, jadi dari PPT mana itu berapa, minimal 30 gitu. 30 ini 1 kepala PPT, 2 gurunya. Kalau misalkan gurunya pengen diajak semua ya monggo, tapi itu dihitung per 1 guru bayarnya 10.000. Nanti untuk list kehadiran bisa ditulis nanti di grup. Jadi seperti kayak PPT anak biro 30. Jadi nanti tuan rumah itu akan mencatat tulis yang datang ke orang. Jadi nanti disediakan konsumsi 3 orang. Kalau 5 ya nanti disediakan 5 orang. Tapi ya kira di bayarnya 10.000, tapi saya lihat kemarin bisa diperjadikan aturan sendiri berapa konsumsinya. Ini umumnya. Kalau untuk doa itu mereka itu per guru 5.000. Kalau saya mau 5.000 itu terlalu sedikit ya. Kasih yang orang rumah yang nanti istilahnya tambahnya terlalu banyak. Kalau 5.000, jadi kalau 10 itu untuk ringan ya. Jadi 10.000 itu. Karena kan pasti nanti tuan rumah itu pasti masih nambah gitu, nggak mungkin 10.000 itu cukup gitu. Saya nggak cukup sebetulnya, tapi kita sebagai untuk kerukunan aja. Kalau di Korwil ini jadi kan berapa DPP? 9 gitu, berarti 9. Kalau nanti jadinya misalkan per 3 bulan sekali, berarti kalau nggak jadikan 1 tahun sekali gitu, 2 tahun, 2 tahun sekali baru ketepatan. Kita per 3 bulan. Nah, istilahnya per 2 tahun sekali jangan nanti kesempatan untuk acara Korwil. Jadi seandainya nambahi itu nggak teman-teman biaya per 2 tahun. Jadi istilahnya nambahannya itu dari kasus. Jadi nanti tidak terlalu memberatkan karena per 2 tahun sekali. Nah, terus kemudian kayak ini untuk akhir tahun, tapi ini kan masih perdana, masih persiapan dengan biasanya mereka itu kadang pengen terima gitu, ada bulanan. Nah itu nanti uangnya dari mana? Itu biasanya diambilkan dari kas. Kalau kemarin itu per lembaga, ini mayoritas saya dari beberapa Korwil, per lembaga itu isi kasnya 15.000 per lembaga. Jadi 15.000 sama 30.000 ini contohnya nih, misalkan seperti itu. Jadi nanti dengan
urutan kira-kira dari berapa. Kemudian untuk ini pertemuan formil itu diisi dengan acara apa? Kalau ada yang beberapa itu diisi dengan ada yang formil Quran, ada yang baca simak. Baca simak itu misalkan baca 2 ayat 3 ayat, yang lainnya menyimak dan membetulkan apabila ada bacaan tersebut yang salah. Untuk hukum-hukum tajwidnya saling membetulkan. Kemudian ada yang diisi kayak parenting, ya monggo. Kayak parenting itu misalkan, tapi nanti nggak usah mendatangkan narasumber dari jauh-jauh, mungkin dari Panjenengan Sedoyo ada yang biasanya seperti itu, ya nggak apa-apa, itu aja. Jadi biar istilahnya, karena kalau dari luar itu kan otomatis memori lagi itu nanti ulang kas. Jadi kalau bisa ya kita narasumber yang dari sekitar kita aja. Jadi seandainya misalkan nyamuk itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Oke, malah nggak pakai satu ya, alhamdulillah aja. Jadi kita saling berbagi ilmu. Jadi kemarin itu yang saya tahu, yang saya itu di Kedoan itu kemarin kayak memperdalam dalam ini memandikan jenazah. Kemarin itu seperti itu. Jadi mereka kepingin praktek. Jadi kemarin memanggil ustazah ini untuk praktek di sana. Jadi ini nanti mau memanggil lagi, insya Allah bertanya. Jadi ini dipraktekkan satu-satu untuk itu mengkapangi ya. Mengkapangi itu kan tidak semua orang bisa. Nah itu kemarin masih memanggil itu untuk menjelaskan secara teknik. Kemudian nanti katanya mau memanggil lagi itu praktek. Monggo makin jenengan terserah itu diisi apa acaranya. Jadi kita nanti pertemuan selain sharing-sharing dengan saya, sharing-sharing masalah FKPI ya, itu juga ditambahi dengan acara-acara yang lain atau kultum juga bisa. Jadi ceramah. Kalau kultum itu kan berarti ceramah sebentar ya. Nah itu juga bisa. Ini mana enak ya, kan mayoritas lah semua PPD ustaz-ustaznya itu mayoritas para penceramah, itu juga enak. Karena memakai orang-orang kita sendiri, orang-orang sekitar, jadi nggak ada nyaman. Kemudian untuk sharing-sharing yang dari FKPG, kalau dari FKPG sendiri pengumuman dari saya mungkin yang kemarin masalah vaksin ya yang tidak berjalan. Kemarin itu memang sewaktu bulan-bulan paling diundang itu awalnya memang di DPI yang mendapat catatan keselamatan harus di bulan Ramadan. Ternyata ini kemarin mungkin biar menyeluruh ya, akhirnya bukan yang mendapat catatan tapi seluruh DPI seluruh mendapat giliran untuk vaksin. Nah, vaksin ini kemarin itu kalau tidak salah kondisinya Pak Suyudi ya. Nah, jadi kemarin kita membaca disimak beliau sama itu juga bahwa ada bicaranya gitu. Nah itu juga nanti katanya akan ada pelatihan lanjutan. Jadi selain vaksin yang kemarin itu karena akan dinilai secara global ya. Makanya kemarin itu diundang TPD itu sebetulnya yang harus datang itu kepala TPD beserta guru-gurunya. Tapi karena mungkin di awal tidak ada penjelasan, jadi kebanyakan itu hanya perwakilan 2 atau ada 1 guru yang datang. Padahal sebetulnya itu guru sama kepala TPD-nya juga datang semua. Akhirnya kemarin saya jelaskan di grup ya. Itu TPD saya dapat giliran, itu saya tanyakan ke Budutus, terus Budutus ini yang hadir siapa saja, Budutus. Kalau bisa semua guru, akhirnya saya share itu karena memang nggak ada keterangan sih, hanya vaksin TPD ini gitu. Akhirnya saya share di grup bahwa
vaksin itu yang diundang guru dan kepala TPD-nya. Jadi kita semua kakak-kakak sebagai guru TPD itu kita nggak usah malu untuk mengupgrade keilmuan kita, karena bagaimanapun namanya manusia itu ada lupanya. Nah, mungkin kita ada lupanya kita diingatkan kembali, karena itu hubungannya kita nanti mengajari anak-anak. Kalau bacaan kita sudah betul, sudah baik, mengajari anak-anak insya Allah juga betul, juga baik. Tapi kalau bacaan kita masih keliru, dan nanti kita mengajari anak-anak atau keliru juga. Nah, itu yang kita omongkan. Jadi untuk vaksin, monggo dengan yang mendapatkan giliran, monggo hadir. Kalau di sini sudah semua deh. Sampun deh, maksudnya sudah dapat giliran semua. Oh gitu. Harusnya Selasa dan Kamis. Sekarang juga sama dinas sudah dipermudah pengirimannya KBM 1 minggu 1 kali dan 1 kali pengiriman KBM itu sudah bisa untuk pengajuan. KBM itu karena pengajuan dia itu maksimal tanggal 15. Perhatikan kirim KBM-nya memakai Mac, guru berhadapan dengan santri, kemudian baru foto santrinya satu-satu itu tidak apa-apa. Jadi kalau santri dibutuh izinan itu tidak apa-apa. Karena kan untuk pengajuan sih dia bulan sebelumnya. Jadi kayak ini di bulan Agustus, KBM dengan bulan Juli sudah semua itu nanti diatur baru bisa untuk pengajuan bulan Agustus. Kewajiban kita adalah dari dinas hanya mengirimkan 1 kirim KBM itu harus kita laksanakan. Jadi 1 minggu 1 KBM kan tidak benar. Karena kirim 1 KBM is hijau sudah bisa ngajukan, sudah bisa ngajukan. Jadi kalau usah nunggu 2 KBM, 1 KBM sudah bisa ngajukan. Jadi untuk BPJS Ketenagakerjaan itu kita menggunakan paling murah biayanya hanya 5.400. Kita disuruh bayar bulan Juli, Agustus, September. Nanti di bulan Oktober, doakan semua ya mudah-mudahan itu sudah di-cover oleh Pemkot. Karena mulai awal Juli itu FKPI Kota sudah mengajukan proposal ke Pemkot biar bisa di-cover oleh Pemkot. Istilahnya gratis ya itu kita. Sama kayak BPJS Kesehatan kita. BPJS kita itu bayar loh, bukan kita nggak bayar, itu bayar. Tapi yang bayar itu Pemkot, jadi kita nggak bayar sama sekali, kita gratis. Dan itu memang manfaatnya luar biasa. Itu BPJS Kesehatan. Nah sekarang ini kita lebih diprotek lagi, kita lebih dilindungi lagi dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi apabila terjadi kecelakaan kerja, tapi sekedar saya tahu, saya laporkan ke Pak Jenesen pada saat itu langsung Pak Jenesen ini bagaimana ya kok itu bisa langsung di-cover, minta namanya dan DP di mana, kemudian ini minta kartunya, sudah keluar kartunya, sudah keluar, hanya kartunya nanti diberikan di bulan Oktober. Di bulan Oktober itu nanti insya Allah akan di-launching sama Pak Eri. Jadi Oktober itu nanti di-launching sama Pak Eri, insya Allah itu mudah-mudahan kita sudah di-cover sama Pemkot. Alhamdulillah hubungan sini kita betul-betul diprotek itu ada 2, kesehatan dan juga ketenagakerjaan. Untuk kesehatan itu alhamdulillah kita dapat semua, karena sekarang ya, 1 kakak itu dapat semua. Itu BPJS Kesehatan dapat semua. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan hanya 1 orang atas nama orang yang bersangkutan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, apabila ada kecelakaan kerja dan berakibat sampai kematian, itu nanti akan mendapatkan santunan sebesar 42 juta. Kemudian untuk biaya pemakaman di luar yang kita di luar dari 42 juta itu dapat 1,5 juta. Nah, selama kita sakit itu juga kita akan mendapatkan kayak semacam ganti gaji tiap bulan. Tapi itu besarnya nanti tergantung, itu ada hitungannya kan. Nah itu yang saya kurang paham. Jadi teman-teman beda-beda, ada yang ya mungkin kita lihat dasar itu, ada yang 700, ada yang tapi saya kurang paham hitungannya seperti apa.
Jadi itu kemarin saya yang kurang paham masalah kalau kita sampai sakit dan berapa hari kita nggak bisa mengajar, itu bisa istilahnya dapat ijol dan gajinya itu sampai 2 bulan 3 bulan nggak ngajar itu nanti dapat ganti katanya seperti itu. Cuman yang masalah itu saya kurang paham. Sekarang itu semua dipermudah. Jadi jangan datang aja ke kantor pajak dukun bilang jangan mau ngurus NPWP TPI dan nanti jangan kesana bawa KTP. Nanti kan itu di atas nama siapa yang bertanggung jawab, biasanya kepala TPI. Saya kemarin kan kebetulan ngurus sendiri dan kebetulan saya juga kepala TPI, jadi istilahnya untuk nomor yang bisa dihubungi itu saya dan kantor pajak, dan yang istilahnya bertanggung jawab juga saya. Nah nanti jenengan siapa kepala TPI ini atau di tanggung jawab itu jenengan di bawah, jadi nanti pakai atas nama Bu Ida ada apa dan kantor pajak. Nanti itu jenengan disuruh bawa lagi untuk KTP, kemudian sama laporan keuangan. Laporan keuangan nanti misalkan jenengan buat laporan keuangan itu secara alat TPI, nanti jenengan bawa aja. Nanti minta tolong sama banknya, banyak petugasnya yang mau bantu. Saya kemarin semuanya bantu banknya, jadi masalah keuangan itu akhirnya dihitungkan sama banknya. Kan itu nanti keuangan kita dibuatkan neraca. Nah neraca itu kan ada buku TPI tidak paham. Itu, jadi nanti sama banknya kita dipilah-pilah itu nanti dibuatkan neraca. Semuanya dibantu sama petugas. Insya Allah 2 hari selesai. Saya kemarin itu begitu ngurus langsung jadi langsung selesai. Dan jadi kan bilang ya, dengan ini TPI bukan lembaga profit, bukan lembaga yang mencari keuntungan. Jadi kalau TPI, jadi kan bilang TPI kan kita sosial, dan jadi bilang itu sosial. Jadi nanti untuk laporan keuangannya dibenturkan. Di TW keempat itu ajaran. Bulan Maret tahun 2025 di TW ke-1 TPI baru ada. Bulan Juni 2025 di TW kedua di Bayatul Masuk. Bulan September 2025 TW 3 TPI Nurul Huda. Bulan Desember TW 4 tahun 2025 TPI Sabilus Salam. Sekarang menginjak di tahun 2026. Di TW 1 bulan Maret TPI Darussalam. Di bulan Juni TW 2 TPI Khairul Huda. Di bulan September TW 3 TPI Al-Mu'minun. Di bulan Desember tahun 2026 di TW 4 TPI Al-Maghfirah. Barangkali untuk ditetapkannya kesempatan ini ada berhalangan atau bagaimana, monggo diajukan bisa. Katakanlah Ustazah, saya di bulan Maret itu minggu ke-1 ada begini-begini, saya undur di bulan Maret minggu ke-3 bagaimana? Monggo. Bisa bisa kan berarti kondisional aja. Yang penting tempatnya sudah terus tapi dengan harus tetap buat laporan setiap bulan Maret apa April Maret kalau tidak salah laporan keuangan. Nanti kita jadi dengan Maret itu datang lagi ke sana, banknya yang buatkan hilangkan lagi, sudah seperti itu. Yang penting tapi ya itu kita harus ada laporan. Nanti jadikan dapat kartu NPWP atas nama lembaga LPD sama email biasanya di email dari jaringan siapkan buat email itu. Atau saya kemarin itu email saya sudah perlu, artinya dibuatkan banknya email di sana itu juga bisa. Jadi nggak usah bingung, insya Allah petugasnya nggak lama-lama kita sudah semua. Al-Mu'minun sekretarisnya. Ustazah oh ya
Saroka al-maghfirah. Jadi ini pertemuan diadakan tiap 3 bulan sekali. Sekretarisnya Al-Muminun Ustadzah Ida, bendaharanya Al-Maghfirah Ustadzah Saroka. Terus kesepakatan tiap rapat hadir 3 ustadzah. Plus kas lembaga. Oh, plus kas lembaga. Jadi 1 orang 10.000. Per lembaga bayarnya 45. Yang 30 itu untuk gurunya, yang 15 untuk kas lembaga. Kasnya 15.000. Jadi per lembaga bayarnya 45. Tiap 3 bulan sekali. Seket tak jatuh. Untuk acara di kegiatan Korwil ini, saya setuju sekali. Ada baca simak, parenting, praktek melihat jenazah, kultum. Saya setuju sekali. Karena apa? Nanti jikalau sekolahan saya membutuhkan parenting dan kultum, aku gak ribet-ribet boleh impor. Keluarga besar PPD Al-Maghfirah, mohon maaf apabila ada tempat maupun ucapan yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sendiri mengucapkan sebuah pantun monokromo terus pangeran Gusti Allah ingkang kados. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi